Halo semuanya, welcome back di My Tech Audio. Ya, pardon me, ada kucing saya ya, ini Kenta namanya. Nah, dia sudah turun. Di video kali ini saya akan mereview sebuah TWS terbaru dari Irfan. Ya, ini adalah Irfan Air Pro 4 Plus. Versi pembaharuan penyempurnaan dari pendahulunya, Irfan Air Pro 4, yang pernah saya review di tahun 2024 lalu. Dan FYI teman-teman, Irfan Air Pro 4 ini adalah TWS favorit saya untuk kelengkapan fiturnya di harga di bawah 1 juta rupiah. Ini fiturnya lengkap, komplit banget, bahkan untuk range harga jutaan pun ini termasuk lengkap banget. Audionya juga kompeten dan fleksibel di harga yang sangat-sangat kompetitif. Sementara Irfan Air Pro 4 Plus ini dirilis 2025 akhir kemarin. Dan saya tahu sudah banyak banget ya review TWS ini bertebaran di internet. Yang mana sudah saya berusaha untuk tahan supaya nggak baca atau lihat dulu. Dan akhirnya saya berkesempatan untuk nyobain TWS ini selama kurang lebih 3 minggu terakhir. Jadi terima kasih untuk Irfan China yang sudah mengirimkan TWS ini melalui rekannya di Malaysia. Jadi ini dikirim oleh Irfan Malaysia sebenarnya ya. Dan ini adalah versi global teman-teman, bukan versi Cina. Jadi tenang aja, ini sama dengan versi yang dijual di Indonesia saat ini. Untuk box packagingnya di sini seperti TWS Irfan lainnya. Warna kuning putih simple dengan berbagai kelengkapan yang mirip juga, mulai dari berbagai kertas panduan manual, ear tips 5 macam ukuran termasuk yang dipakein di TWS-nya ya. Kabel charger USB-C ke USB-A yang ukurannya nggak begitu panjang. Dan terakhir kita juga dibawain semacam cotton bud ini untuk membersihkan grill driver TWS ini. Menilik charging case-nya dulu, Irfan Air Pro 4 Plus ini ukuran case-nya dia agak lebih pipih daripada Irfan Air Pro 4 dan lebih mengotak dibandingkan Air Pro 4 yang cenderung lebih memanjang. Di sini ada port USB-C untuk nge-charge charging case-nya, sedikit lekuan untuk dudukan jari ketika kita ngebuka case-nya, dan satu lampu LED untuk indikator, terutama untuk pemantauan level baterai. Dan jujur saya berharap ada opsi warna lain selain warna hitam seperti ini, karena Irfan itu kebanyakan produknya warnanya hitam mulu. TWS-nya sendiri secara bentuk, warna, ukuran, dan berat memang cukup mirip sama Air Pro 4. Bertangkai. Ada area touch sensor berbentuk lingkaran yang pas sensitivitasnya. IP rating sih sedikit improve dari IPX5 ke IP55, yang berarti sekarang selain tahan semprotan air pelan, TWS ini juga sudah tahan debu. Ketika dipakai di telinga saya pun juga saya merasa cukup nyaman-nyaman aja untuk ukuran TWS bertangkai ya, sama seperti Irfan Air Pro 4 saya dulu. Jadi ini saya bawa buat jogging atau sekedar lari atau jalan-jalan gitu, ini masih enak, stabil banget di telinga. Tapi ya tetap aja bisa goyah kalau dipakai untuk aktivitas yang lebih berat seperti olahraga yang lebih ekstrim, jungkir balik, akrobatik gitu, ya jangan pakai TWS seperti ini. Lalu, untuk fitur-fiturnya. Di Irfan Air Pro 4 Plus ini memang ada beberapa upgrade minor. Bluetooth misalkan, di sini sudah upgrade dari versi 5,4 di Air Pro 4, sekarang sudah menjadi versi 6,0 yang diklaim bisa kasih ketahanan baterai lebih awet dan pemakaian daya yang lebih efisien. Sehingga klaim baterainya di sini juga meningkat teman-teman. Kalau dulu di Air Pro 4 dia diklaimnya di 7,5 jam pemutaran musik dengan ANC on, sekarang sudah naik ke 8 jam dengan ANC on. Tapi saya nggak tahu apakah ini dengan kodek LDAC aktif atau tidak. Karena seperti yang kita tahu, kodek LDAC biasanya cukup menyita baterai. Nah, di pengetesan baterai yang saya lakukan sendiri, dengan unit Irfan Air Pro 4 Plus saya ini, unit saya ini bisa bertahan mainin musik selama 5 jam 2 menit. Dengan kondisi ANC on, levelnya saya maksimalkan, saya mentokin banget ANC yang paling kedap, dan dengan kodek LDAC aktif. Dengan playlist pengetesan baterai yang biasa saya pakai selama ini. Lalu, ngomongin soal ANC-nya. Air Pro 4 Plus ini bisa saya bilang peningkatan dari Irfan Air Pro 4 dulu. Lebih kedap teman-teman. Dan sekarang kurang lebih kekuatan ANC-nya bisa saya bilang mirip dengan OnePlus Buds 3 yang pernah saya review dulu. Jadi kalau kalian ingat ya, di video reviewnya Irfan Air Pro 4, saya pernah ngebandingin ANC-nya Air Pro 4 dengan OnePlus Buds 3.
Dan di comparison tersebut, Air Pro 4 kalah kedap overall. Nah, versi plusnya ini sekarang sudah improve dan berada di level yang kurang lebih sama. Terutama ini berasa ketika saya pakai untuk dengerin musik di area suasana cafe, banyak orang ngobrol gitu. Di sini peredaman mid frekuensinya sudah bisa lebih optimal, bisa lebih nge-muffle region noise dari area frekuensi mid-range. Ya, setidaknya ini untuk pengetesan dengan fitting di telinga saya, teman-teman. Karena yang namanya kekedapan ANC itu pasti dipengaruhi sama fitting masing-masing di telinga masing-masing. Untuk peredaman frekuensi bawah, nggak perlu ditanya ya. Sudah bisa diredam secara hampir total, efektif. Jadi kayak gaung suara mesin mobil atau pesawat gitu bisa diredam dengan cukup baik oleh ANC-nya Earphone Air Pro 4 Plus maupun pendahulunya Air Pro 4. Dan nggak cuma ANC teman-teman, transparency mode-nya juga improve dari Earphone Air Pro 4. Di sini saya merasa transparency mode-nya lebih clear, jadi upper frekuensi upper mid, frekuensi treble di sini lebih terdengar daripada di Earphone Air Pro 4 dulu. Yang mana ini bakal mendukung sekali kalau kita pakai untuk ngobrol sambil pakai transparency mode. Ini bakal terdengar lebih jelas suara dari lawan bicara kita. Dan kalau saya bandingkan dengan transparency mode di Earphone Air Pro 4, transparency mode di Earphone Air Pro 4 ini dia kayak terdengar lebih butek. Meskipun memang masih bisa saya pakai untuk sekedar ngobrol dengan teman-teman saya atau lawan bicara saya. Tapi Air Pro 4 Plus lebih oke di sini. Untuk mode transparency mode-nya sendiri, saya lebih suka pakai yang natural aja. Karena kalau yang mode default-nya, dia terlalu nge-boost upper frekuensi. Memang sensitivitas mic-nya jadi lebih meningkat dan suara-suara sekitar jadi lebih terdengar sangat jelas, jadi kayak super hearing gitu, super level of hearing, kayak pendengarannya Superman gitu mungkin, dan bisa banget dijadikan alat bantu pendengaran oleh orang-orang tertentu yang pendengarannya sudah mulai terganggu. Tapi untuk saya pribadi, mode naturalnya aja itu udah cukup dan udah cukup natural. Lalu untuk wind noise reduction, secara kualitas juga masih sama dengan Earphone Air Pro 4 reguler. Jadi udah solid banget untuk ngeblok noise dari angin, sembari mempertahankan kekedapan dari noise cancellingnya. Ya tentu memang secara kekedapannya bakal berkurang ya dibandingkan active noise cancelling dengan kekuatan penuh. Tapi sudah oke kok. Yang saya agak sayangkan di sini adalah wind noise cancellation-nya ini hanya dibikin sebagai salah satu opsi mode ANC dan harus ditoggle manual via aplikasi. Ini yang agak disayangkan karena ini berarti wind noise cancellation-nya tidak fleksibel dan real time. Jadi kalau misalkan nih, ketika kita lagi di mode ANC atau mode transparency mode, tiba-tiba ada angin berembus kencang gitu di sekitar kita, dia nggak akan otomatis meng-kick in mode wind noise cancellation. Tetapi harus ditoggle secara manual di aplikasinya. Ini yang saya harapkan bisa diimprove di seri penerusnya nanti. Ada opsi untuk wind noise cancellation-nya ini tertrigger secara otomatis, baik ketika kita lagi di mode transparency mode atau di mode ANC. Dan ketika angin itu sudah, hembusan anginnya di sini sudah selesai, sudah nggak berasa lagi, maka harusnya dia bisa otomatis pindah dari wind noise cancellation kembali ke mode awal, entah ANC atau transparency mode, sebelum wind noise cancellation-nya kick in tadi. Dan mekanisme seperti ini itu sudah bisa kita dapatkan di beberapa TWS-nya Anker misalkan, atau beberapa TWS brand lain. Ini yang saya harapkan ada di Earphone. Lalu juga saya nggak nyadar ada noticeable delay ketika saya pakai TWS ini untuk nonton film atau untuk gaming juga ternyata masih oke-oke aja. Kalaupun ada delay ini masih acceptable, bahkan tanpa aktifin mode gaming sekalipun. Overall delay-nya sih untuk pemakaian saya dia nggak berasa, kecuali kalau kalian lupa gitu ya, memakai codec LDAC dan multipoint secara bersamaan. Nah, disitulah problem delay mulai muncul. Dan anyway,
di app-nya Irfan sendiri, kita sudah dikasih peringatan untuk tidak mengaktifkan LDAC dan multipoint secara bersamaan. Nah, sama seperti pendahulunya, Air Pro 4 Plus ini juga udah disupport Auracast. Jadi kita bisa scan channel-channel Auracast di sekitar kita via aplikasinya ini untuk kita join dan ikut dengerin. Seperti yang saya pernah info di reviewnya Air Pro 4 dulu, Auracast ini anggapannya seperti channel radio. Kita bisa pilih beberapa opsi channel broadcast Auracast gitu, tinggal kita klik dan kita join, kayak kita scan radio atau scan wifi teman-teman. Tapi problemnya di Indonesia sendiri channel-channel Auracast seperti ini itu masih sangat minim. Ya mungkin ada di kayak bandara-bandara gitu, tapi ini masih minim banget di Indonesia. Dan pastikan juga HP kalian yang kalian konekin ke TWS ini juga udah support Auracast, udah support LE Audio. Karena sampai saat ini pun sebenarnya baru beberapa smartphone saja yang disupport oleh Auracast dan LE Audio, seperti Samsung seri S23, S24 dan paling baru, dan juga Google Pixel 8, 9 dan yang baru-baru. Hanya smartphone-smartphone tertentu aja teman-teman. Lalu yang baru di aplikasinya ini ada Hearing Health, untuk ngebatasin volume audio yang kita dengarkan, untuk memproteksi pendengaran kita. Dan juga di sini kita bisa atur balance kiri kanan. Ini fitur underrated, tapi jujur harga mati untuk sebagian orang yang pendengaran kanan kirinya sudah tidak balance. Entah karena kecelakaan atau salah satunya pernah kemasukan air gitu di salah satu telinga dan ada permanent damage. Dan juga ada yang gara-gara terlalu sering pakai TWS di salah satu telinga aja. Jadi faktor-faktor atau penyebab-penyebab ini tuh sangat mungkin sekali terjadi gitu. Lalu nggak mau ketinggalan sama brand-brand lainnya. Di Irfan Air Pro 4 Plus ini di aplikasinya sudah ada beberapa fitur per AI-an. Terutama untuk translate seperti yang bisa kalian duga. Banyak bahasa yang sudah didukung di sini, termasuk bahasa Indonesia. Dan ada mode face-to-face secara langsung dengan lawan bicara asing. Selebihnya untuk fitur di aplikasinya masih mirip-mirip sama Irfan Air Pro 4 dulu. Ada multipoint, lalu ada find device buat bunyiin TWS ini secara kenceng kalau pas lagi hilang. Dan bisa custom sensor sentuh secara lengkap. Sampai bahkan kita bisa atur fungsi sensor sentuhnya ketika sedang call. Oh ya, salah satunya yang saya suka di sini bisa untuk ganti-ganti mode ambient sound ketika call. Hal ini berguna misalkan ketika saya lagi pakai TWS ini jalan gitu ya di suasana yang cukup ramai, sekitar saya cukup ramai, misalkan di jalan raya gitu di pinggir jalan untuk alasan keselamatan, lalu tiba-tiba ada telepon masuk. Dan ketika saya terima telepon tersebut dan ingin berbicara dengan lawan bicara saya di telepon secara lebih jelas, lebih minim gangguan noise gitu, di tengah telepon saya bisa aktifkan mode ANC-nya. Jadi ini fungsinya kalau kita enaknya ya, kalau kita bisa ganti-ganti mode ambient sound di tengah telepon. Fitur ini teman-teman, kebebasan ini itu nggak banyak TWS yang menyediakan. Bahkan di kelas premium sekalipun bisa dihitung jari yang bisa ganti-ganti mode ambient sound di tengah telepon. Salah duanya yang pernah saya cobain itu biasanya TWS-nya Sony, TWS flagship-nya Sennheiser itu bisa. Dan Irfan Air Pro 4 Plus ini juga bisa. Selama kalian atur aja custom di aplikasinya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan audio, kita mau pergi keluar dulu seperti biasa untuk tes mikrofon dari TWS ini ketika dipakai untuk call. Gimana kualitasnya? Gimana karakternya ketika menghandle noise dari luar? Yuk. Oke teman-teman, kembali di call test untuk TWS seperti biasa. Saat ini saya berada di tempat saya biasa melakukan call test akhir-akhir ini ya. Ini adalah di dekat jalan raya yang cukup ramai. Di suasana siang hari dekat jalan raya yang cukup ramai, cukup panas juga suasananya. Saya dijemur saat ini ya. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian call quality dari Irfan Air Pro 4 Plus ini, TWS terbaru dari Irfan teman-teman? Cek 123, cek 123. Sekarang kita coba bandingkan ya dengan pendahulunya, Irfan Air Pro 4. Yuk. Oke, saat ini saya sudah berpindah memakai TWS Irfan Air Pro 4.
cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Konklusi dari Irfan Air Pro 4 ini pendahulunya dibandingkan dengan Irfan Air Pro 4 Plus seri penerusnya. Cek 123, cek 123. Suasana masih sama ya di pinggir jalan yang cukup ramai. Nggak ramai-ramai banget sih, tapi ya lumayan lah. Ada mobil lalu lalang dengan speed yang cukup tinggi, jadi harusnya suaranya cukup berisik ya di sini. Oke, kita kembali ke video review. Oke teman-teman, secara audionya sekarang. Dari sisi software, TWS ini nggak banyak perubahan dari Air Pro 4. Bahkan bisa dibilang masih sama persis. Codec yang disupport masih sama, lengkap banget. Ada LDAC, ada aptX, berbagai macam aptX. Ada lossless, adaptive, aptX yang biasa, ada SBC, AAC. Semua disupport oleh TWS ini. Tinggal ya apakah HP kalian support nggak kodek-kodek ini. Nggak semua kodek ini disupport oleh semua HP teman-teman. Misalkan iPhone, dia nggak support kodek LDAC. Lalu beberapa HP flagship aja yang support aptX lossless. Nah, kalau secara software dia masih mirip atau sama persis dengan Air Pro 4. Pembeda utama secara fitur di audionya adalah di hardware-nya teman-teman. Di dalaman grillnya ini yang beda. Kalau Air Pro 4 Plus sekarang dilengkapi dengan dual hybrid drivers. Jadi dia ada dynamic driver 1 berukuran 10 mm dan satu buah balance armature driver. Sedangkan Irfan Air Pro 4 hanya pakai satu dynamic driver 10 mm saja. Dan buat kalian volume junkies yang butuh volume kenceng banget ketika mendengarkan musik, Air Pro 4 Plus ini saya yakin bisa kasih volume atau loudness yang cukup kencang untuk pendengaran kalian. Karena di pemakaian saya sendiri, Air Pro 4 Plus ini biasa saya pakai di volume 50% aja untuk mendengarkan musik di Spotify. Itu udah cukup. Mentok 50-60% lah teman-teman. Sementara di satu sisi, Irfan Air Pro 4 pendahulunya, ketika saya review di tahun 2024 lalu, saya bilang kalau TWS ini sudah cukup nyaman untuk saya pakai dengerin musik di volume 50-60% aja. Tapi entah kenapa, sejak software update terakhir di tahun 2025 kemarin, kalau nggak salah 2025 menjelang akhir gitu ya, ini loudness-nya sedikit berkurang. Jadi distribusi loudness di step volumenya ini sudah nggak sama seperti ketika baru. Jadilah sekarang ketika saya pakai Irfan Air Pro 4 ini untuk dengerin musik, saya harus set volumenya ke sekitar 70% baru bisa enak gitu volumenya. Baru oke loudness-nya. Nah, saya nggak tahu nih, apakah ada dari kalian pengguna Irfan Air Pro 4 yang mengalami fenomena yang sama seperti Air Pro 4 saya ini. Loudness-nya berkurang sejak update software terakhir. Sementara, untuk karakter audio, saya akan bahas secara EQ default-nya, di mana Air Pro 4 Plus ini menurut saya adalah versi lebih technical dari audionya Irfan Air Pro 4. By default-nya, Irfan Air Pro 4 punya audio yang berasa lebih warm, sedangkan Air Pro 4 Plus punya audio yang lebih balance. Dia karakternya lebih ke arah W-shape, W-shape gitu. Tapi kali ini, sub-bass-nya lebih terkontrol daripada di Air Pro 4 dulu. Bass Air Pro 4 agak lebih woolly, agak lebih melimpah secara sub-bass-nya. Sedangkan bass di Air Pro 4 Plus lebih jelas dalam menampilkan tekstur gebokan bass. Jadi kalau kalian suka mengamatin bass yang berasa lebih teknikal gitu, Air Pro 4 Plus lebih cocok. Lalu untuk mid range-nya, seperti suara vokal dan instrumen-instrumen melodik gitu, mid-nya Air Pro 4 Plus terdengar lebih clear. Agak lebih kering dari Irfan Air Pro 4 ini, tapi secara body Air Pro 4 Plus masih bisa mempertahankan body vokalnya ini. Jadi nggak kelewat kering gitu. Terutama ketika dipakai buat dengerin vokal cewek, vokal wanita. Kalau saya bandingkan vokalnya Air Pro 4 ini langsung terdengar sedikit lebih madi. Sementara micro detail di Air Pro 4 Plus lebih hidup, lebih jelas, tapi nggak sampai yang mengganggu. Ya ini mungkin aja disebabkan oleh keberadaan balance armature drivernya di sini. Saya nggak tahu ya apakah karena BA drivernya atau memang karena Irfan menghendaki tuningan yang berbeda dengan Air Pro 4 Plus ini. Arah tuningannya dibuat berbeda, kayak sengaja dibikin clear gitu. Berbeda dengan Irfan Air Pro 4 yang tuningan mid-range-nya dibikin lebih kaya akan frekuensi mid-range tengah dan mid-range bawah. Dan terdengar lebih inofensif di telinga. Jadi ini faktor selera teman-teman. Sementara aspek treble bisa dibilang pembeda terbesar dari sound kedua TWS ini.
Air Pro 4 lebih cepat roll off, sedangkan treble-nya Air Pro 4 Plus lebih extend. Suara cymbal, hi-hats, snare terdengar lebih lepas, lebih airy, dan bisa bantu kasih persepsi ilusi soundstage yang lebih lega di sini. Di 4 Plus ini saya merasa stagingnya lebih lebar. Positioning instrumen di soundstage-nya ini, ketika kita mendengarkan track yang cukup ramai, instrumen-instrumennya ini, positioning dari instrumennya ini bisa diamatin secara lebih jelas di Air Pro 4 Plus daripada di Air Pro 4 yang di sini terdengar lebih kayak samar-samar gitu. Jadi urusan teknikalitas, staging, pinpoint audio direction, Air Pro 4 Plus lebih unggul. Imagingnya lebih oke. Hal ini bakal ngebikin lagu-lagu recording kualitas tinggi dan juga binaural recording terdengar lebih nyata, lebih imersif di Earphone Air Pro 4 Plus. Dan lagi yang saya suka dari Air Pro 4 Plus ini adalah soundnya itu timbrenya dia nggak kelewat yang kering gitu. Nggak kelewat technical banget yang bikin kita jadi lebih tertarik untuk menganalisa lagunya daripada menikmati lagunya. At least buat standar toleransi saya, Air Pro 4 Plus ini masih cukup pas lah secara timbrenya. Menyeimbangkan antara tonal dan teknikalitas. Kecuali kalau memang ada yang saya mau tweak sedikit di frekuensi responsnya, melalui EQ custom di aplikasinya adalah di region 8kHz. Region treble tengah, ini saya kecilin dikit untuk mengurangi potensi sibilance di lagu-lagu tertentu. Saya lihat juga beberapa measurement frekuensi respons untuk Air Pro 4 Plus ini di berbagai forum memang menunjukkan ada peak berlebih di region 8kHz-nya. Jadi EQ custom buatan saya kurang lebih seperti ini ya. Selain frekuensi 8kHz-nya, saya memang kurangin sedikit bass-nya dan juga saya naikin sedikit region treble atasnya untuk lebih menambah lagi kesan airiness di soundstage-nya. So, kesimpulan dari video ini teman-teman, apakah Air Pro 4 Plus ini layak untuk dibeli? Jawabannya sebenarnya kembali lagi, tergantung. Kalau kalian misalkan sudah punya Earphone Air Pro 4 dan kalian cocok dengan sound signature-nya, saya rasa nggak perlu banget untuk upgrade ke Air Pro 4 Plus. Apalagi harganya juga selisihnya lumayan ya. Jadi mending kalian stay aja pakai Earphone Air Pro 4, kecuali kalau sudah bermasalah. Tetapi kalau kalian belum punya kedua TWS ini dan kalian lagi cari TWS gitu di harga 1 juta plus, mending kalian langsung ambil Earphone Air Pro 4 Plus ini. Secara teknikalitas soundnya jelas lebih oke, ANC-nya sedikit lebih kedap, transparency mode-nya juga lebih clear. Tetapi kalau budget kalian kepentok di bawah 1 juta gitu, Air Pro 4 ini masih bisa menjadi pilihan yang solid. Bisa dibilang masih membawa 80-90% fitur-fiturnya atau kelebihannya Air Pro 4 Plus. Apalagi terakhir saya cek di marketplace, harga baru dari Earphone Air Pro 4 ini sudah menyentuh angka 700 ribuan teman-teman. Bisa kalian dapatkan brand new. Di harga segitu, Air Pro 4 biasa ini worth it banget, no brainer. Oke, sekian review saya kali ini ya. Semoga bisa bantu jadi pertimbangan buat kalian yang lagi cari TWS di kisaran harga 1 juta plus 1 sampai 1,4 juta gitu. Dengan fitur yang komplit dan audio yang mumpuni. This is Earphone Air Pro 4 Plus. Dan saya akuin baik Air Pro 4 reguler maupun Air Pro 4 Plus ini, kedua TWS ini masih menjadi TWS mungkin dengan fitur yang paling komplit, paling mumpuni, worth it banget secara kelengkapan fitur dan audionya di range harganya masing-masing. Kalau gitu, kita ketemu di video berikutnya. See you, bye guys. Air Pro 4 Plus ini merupakan versi pembaharuannya, versi update-nya. Hey, behave kamu.